Makanya kebayang ya, nanti juga di sini akan seperti itu Ya. dan keren. Kalau orang yang gila bola tuh ngeliat stadion tuh spiritual journey. Doa saya tentunya mudah-mudahan dengan stadion yang baru seperti sekarang bisa juga menjadikan prestasi yang lebih baik, juga dukungan yang juga lebih dewasa. Oke, Dap, teman-teman Braja Musti, Maiden, dan juga semua pencinta sepak bola Indonesia. Setelah tadi dari Stadion Mandala Krida yang di area dalamnya, sekarang saya udah dibawa sama Mas Dimas nih. Kemana ini? Ini kita di Wisma PSIM, Mas. Wisma PSIM. Ya. Nah, di Wisma PSIM ini ada banyak bangunan. Salah satunya di belakang ini sekarang jadi satu bagiannya PSIM. Oke. Ada store, ada kantor juga di sana, dan juga ada kantornya Ascot Jogja di sini. Tapi di belakang sini ini bangunan yang tua ini. Oke. Bangunan ini dulu sering dipakai buat aulanya PSIM. Nah, aku pernah dapat nih foto tahun 50-an. Ya. Ada nih pemain PSIM. 50 tahunan, mohon maaf nih Mas. 50 tahunan tuh generasi ayahnya apa kakeknya? Ayah. Oh, ayah. Ayah. Oh, berarti ayah lahir. Nggak terlalu muda ya? Nggak terlalu muda. Iya, kalau saya itu generasi kakek saya kalau 50-an. Ya, kalau sampean berarti ini generasi ayah. Generasi ayah. Ini Di zaman bener-bener nih. bapak saya itu ada nemu foto nih. Main PSIM tuh udah ada foto di sini. Berarti bangunannya kan udah tua sekali. Nah, gitu tapi saya juga pengen tahu lebih nih tentang bangunan ini. Tapi dari tadi saya dengar ada yang teriak-teriak di belakang, apa ada yang latihan ya? Nah, di belakang ini ada lapangan ternyata. Ya, lapangan yang bisa kita lihat. Yuk, kita lihat. Saya penasaran, siapa tahu ada pemain lagi latihan kan? Ayo. Sebelum nanti terangin juga yang ini ya. Ya, yang bangunan nanti aku Bangunan terangin. bersejarah ini ya. Siap, kita kalau begitu Dap, dan juga pencinta sepak bola Indonesia, kita mau jalan dulu karena saya dengar ada suara-suara yang lagi latihan. Dakduk itu. Tapi ini suara latihan kan? Iya. Apa di sini ada suara-suara yang ini juga? Ada drum band yang lain. Iya kan? Saya yakin ya. Kemana kita? Kita ke belakang, ya, Oh, ke belakang. siap. Wah, Nah ini loh. Apa ini nih? Mas Valen. Ini lapangan lapangan futsal sebenarnya yang baru aja selesai dibangun. Dalam artian dipercantik jadi wahana. Pakai mural ya? Iya, pakai mural, ada logo PSIM, ada gambar-gambar pemain. Lah ini yang main pemain PSIM kok ada si Taufik sama Nanda ya? Iya. Bukan pemain futsal? Enggak, mereka lagi menambah jam. Oh gitu. Biar itu tambah fit untuk siap tanding gitu loh. Iya. Dan ini artinya khusus buat pemain PSIM latihan? Iya, ini untuk. Tapi orang penonton boleh datang? Pengunjung bisa datang di sini karena kayaknya cakep buat selfie nih. Iya, ada wahana yang bisa buat foto-foto. Karena kalau sore udah rame sekarang. Betul. Para yang pendemen PSIM itu bisa datang ke sini. Oh, boleh. Boleh. Wah, lihat pemain langsung boleh? Boleh. Kalau ada pemain. Itu lagi ada, kita kesana kali. Makanya nih, pas nih, tapi saya kan agak sungkan ya. Ya kan? Ya mending Mas Dimas aja ya, negor duluan ya. Oke. Taufik, Nanda. Wih di. Aduh, saya malu saya ketemu pemain. Halo Mas. Ganggu bener nih. Senang bener ini saya ketemu nih ya. Boleh salam ini dulu salam prokes. Iya, salam prokes. Salam prokes. Nah, ini saya dengar dari Mas Dimas. Lagi nambah jam latihan. Ya, biasanya anak-anak kalau nggak ada latihan biasa sering nambah. Oh gitu, disuruh ya sama Coach Seto ya? Enggak sih. Oh enggak, kesadaran sendiri. Tadi bilang biasanya dihukum Coach Seto nambah latihan sendiri. Biasanya sih ya. Kan? Oh tapi ini emang jadi tempat latihan sendiri buat pemain-pemain gitu. Oh gitu. Karena dekat juga kan ya. Tapi ini nggak, kalau kita main tempat lapangan futsal gini kan biasanya ada yang daftar. Ini pakai daftar dulu nggak? Jam 2, Taufik sama Nanda booking dulu nggak ini? Nggak ada shift-shiftnya. Oke. Tapi ngelihat ini katanya kan habis renovasi. Iya. Mas Taufik sama Nanda. Waktu dulunya udah di sini juga pas sebelum direnov? Belum, mungkin Nanda. Oh Nanda sudah. Nah dulu gimana bedanya dulu sama sekarang nih? Saya pengen tahu nih. Lebih berwarna aja. Oh lebih berwarna ya. Selain lebih berwarna ada lagi nggak? Lebih bagus. Lebih bagus ya. Nah waktu Taufik langsung udah lihat kayak begini, waktu itu gimana Fik? Keren sekali dari apa ini? Mural. Mural ya. Orangnya, lambangnya, semua
Laskar Mataram tuh tertanam di sini. Tapi nggak jadi pengen jadi pemain futsal juga apa emang ada niat juga? Oh enggak ya. Tambah semangat ya pasti ya. Apa? Untuk main sama PSIM ya. Enakan tetap lapangan bola ya. Ya kan? Tapi ini seru juga ya kalau ternyata ini boleh ya dari para supporter Brajamusti, kemudian juga Medan atau juga mungkin dari luar kota Yogyakarta kalau emang ternyata diizinkan untuk bisa melihat tempat seperti ini walaupun nggak ada yang latihan ya, melihat tempat ini kayaknya oke ya. Karena kan orang juga bisa melihat, oh ini tuh fasilitas-fasilitasnya yang ada kan. Bener nggak lo? Dan tetap jaga protokol kesehatan. Oh iya dong, seperti kita ini udah di swab dulu. Iya. Kalau mau ke sini harus dicek dulu pas lagi mau masuk mana surat bebas COVID-19-nya. Ya. Kan gitu. Pakai kan? masker. Lah iya, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kenapa sini nggak pakai masker? Iya. Itu pakai ya? Enggak, itu kan kita lagi syuting dan udah pakai udah sesuai prokes. Ya. Gimana sih nggak kompak? Mas Taufik mau lanjut lagi? Iya, mau lanjut. Mandi apa tidur apa? Lanjut nambah dulu. Nambah ya? Nambah. Mantap ya. Makasih ya Mas Taufik ya. Masih Mas Nanda, Taufik. makasih ya. Masih Nanda. Mantap sekali ya. Wah, nah Mas Dimas mau kemana lagi? Kamu mau ngajak saya mau kemana lagi? Nah, di sini tuh banyak bangunan bersejarah dan juga cerita-cerita di komplek Wisma PSIM. Yang tadi sempat diceritain ya? Ya, Yang ada gedung tadi itu? ada gedung, Ya kan? ada air mancur. Iya. Kan tadi ada suara futsal. Ya, Ada suara yang lain juga itu? ya. Wah, Kita ceritain satu-satu nih. saya sangat takut. Tapi ternyata ntar siapa tahu malah kagum ya. Iya. Laut mana nih Mas? Yuk, sana. Oke, siap. Mas Taufik, Mas Nanda, thank you ya. Duluan ya. Terima kasih. Sukses. Nah, Mas Valen, aku mau nunjukin nih mes PSIM. Oke. Di sini? Di sini. Oh iya. Nih. Pakai ini ya? Nah, ini mes Baru PSIM. nih kayaknya baru dicet ya. Suara-suara tadi, Apa tuh? denger kan? Heeh. Mandi. Iya, itu pemain PSIM menyiapin stamina-nya setelah latihan. Oh, ini ada pemain dalam? Ah, iya, karena mereka tinggal di sini. Oh, tak kirain tadi ada suara-suara tuh suara-suara yang itu loh. Oh, bukan. Oh, maksudnya suara mandi. Oh. Mereka tidur di sini. Ya. Tapi ini bangunan ini baru dibangun tahun 2014. 2014 berarti 7 tahun yang lalu. Ya, Oke. Sebelumnya mereka tinggalnya di sini cuma tidak tingkat. Jadi satu letter L seperti ini. Jadi Oh, jadi awalnya lantai bawah saja. sampai belakangnya Mas Dimas. Ya. Jadi letter L. Letter L dia. Tahun 2014 baru Dirombak, dinaikin. dinaikin. Jadi 2 lantai. Ya. Ada filosofinya tuh Mas. Kenapa dinaikin? Iya, karena PSM ingin naik kasta pasti. Oh gitu, kelas mau naik kasta berarti ke pemainnya dinaikin dulu Iya, fasilitasnya. Sehingga mudah-mudahan kasta di sepak bola juga naik. Dan juga fasilitasnya di sini. Naik juga. Darinya kipas angin jadi Ya. AC. Dari kipas angin jadi Mantep kan? AC. Ya lagian dulu pas kipas angin apa pada nggak komplain? Iya, zaman dulu emang belum bisa ya. Ya iya namanya Iya. juga zamannya berubah. Zaman berubah. Sekarang udah pakai AC. Terus ada apa lagi Mas di Wisma ini? Mereka semua wajib di sini. Mereka wajib di sini. Oke, mau pemain asing, pemain lokal, kan pemain asing lagi Belum nggak ada kita. ya. Tapi- Harus di sini semua. Iya, di sini semua. Oke. Jadi Tempat nggak. makan di sini ada. Terus tempat tinggal. Tadi kan kita dari stadion tuh Mas. Ya. Kan kalau tim-tim lain dia naik bis tuh. Ya. Berarti ini jalan kaki dong. Kan dekat banget. Kita ada angkutannya juga. Oh, tetap ada. Angkutan. Protokol dari ininya. Oh, jadi tetap Dari- ada. tetap Soalnya ada kalau kita. aku ngeliat karena deket ini kayaknya, guys, main jam 2 nih. Ayo kita jalan. Jalan. Bareng. Enggak ya? Kalau yang ketinggalan jalan aja ya. Oke, itu berarti ada wisma Iya. dari para pemain. Baru satu bangunan. Ntar Ada dulu, bangunan aku mau lagi. nanya satu Ya. lagi. Pelatih sini juga? Pelatih beda. Oh, beda. Ya, ini pemain dan juga perangkat Aku tim. tahu kenapa pelatih nggak di sini, Dap. Karena apa coba? Kalau pelatih di sini tiap malam dikasih oleh-oleh. Coach, Oh, iya. coach, ya kan, kasih buah, ya kan, dikasih kue, kan, berharap nanti ada di line up. Ada di line up. Tapi enggak, itu bercanda aja, jangan dianggap serius toh. Mau ngasih lihat mana lagi? Ada bangunan lagi. Kita bisa jalan-jalan ke depan. Aduh, ini yang memang belum pada tahu, tapi udah yakin pasti pada tahu. Memang Mas Dimas ini adalah sejarawan sepak bola di Yogyakarta ini yang paling top ya. Waduh, klub historian. Club historian, the most club historian yang ada di sini ya. Iya. Mantap. Kalau di luar negeri ada, ya Iya. kita bangun dari Aku sini. nggak salah orang emang kalau begitu ngasih sejarah kemana lagi nih Mas? Kita ke depan yuk. Kita ke depannya. Aku tuh dari tadi penasaran ya Mas.
Oh, jadi itu tadi mesnya Mas Dimas ya? Iya, itu tadi mesnya. Aku penasarannya ya, kalau bahasa sekarang kepo ya. Itu sejak kapan suka sama PSIM? Sejak SMP, Mas. Berarti berapa tahun yang lalu SMP-nya? 2003 lah, 2004. Oh, udah lumayan senior ya. 2003 SMP udah lumayan senior loh. Tapi kemudian suka sama sejarah-sejarahnya? Ya, suka sejarahnya ya sejak kuliah 2010 lah. Oh, setelah suka sama PSIM-nya dulu 2003-an, kemudian akhirnya suka sama sejarahnya di tahun 2010-an. Iya, aku mulai ngulik gitu. Akhirnya mulai ngulik dari 2010 sampai sekarang 2021. Iya kan? Nah, pasti yang udah juga dikulik nih yang mau dikasih tahu sekarang nih ya. Iya. Ini kan tadi udah kita sempet lewatin. Ngelihat ke lapangan, ngelihat ke mes. Kamu bawa aku lagi ke sini nih Mas Dimas. Ini bangunan bersejarah nih Mas Valen. Jadi ini bangunan yang biasa dipakai buat aula PSIM. Aula PSIM. Ya, kalau ada pertemuan. Nah, ini kita ngomong aula PSIM tahun berapa ini? Ini tahun 50-an udah ada. Oh, tahun 30-an lah udah ada di sini. Dari tahun 30-an? Ya. Ada yang nempatin juga sekarang? Kosong. Oke. Nah, buat anak-anak pecinta sepak bola dan juga terutama yang anak-anak sekarang ya, supporter PSIM, Brajamusti dan Medan. XYZ ya, kemudian juga ya Brajamusti Medan. Kenapa? Harus tahu. Kenapa mesti tahu? Ini kan bersejarah. Ya orang sering dilewatin, gua ngeliat ya lewat aja. Emang mesti tahu apa emang? Harus tahu sejarahnya ini. Ini bangunan yang bersejarah dan banyak ceritanya di sini. Tahan. Kalau ada bagian sejarah, mari kita dengarkan dengan seksama. Ada apa di balik sejarahnya? Dulu tim PSIM itu sering sebelum berangkat bertandang gitu melawat tuh pasti foto di sini dulu. Nah, terus selain itu di era yang lawas lagi ini juga jadi untuk rapat plenum untuk pertandingan segala macam ada di sini nih. Nah, dan ini dibangunnya itu ketika PSSI merayakan ulang tahun ke-30. Ke-30. Ya, tahun 55-an. 50-an. Ya. Dan ini saya dengar-dengar nggak bisa dipugar dengan sembarangan nih. Karena status mungkin bangunan cagar budaya kali ya. Oh, sekarang statusnya udah bangunan cagar budaya. Semacam itu. Jadi ada heritage. Kalau bahasa harus hati-hati ya. Kerennya tuh heritage ya, udah peninggalan yang memang dijadikan bangunan bersejarah. Ya. Jadi kalau boleh tahu bangunan bersejarahnya karena sejarah PSSI ini, karena sejarah sepak bola ini. Karena sejarah sepak bola. Karena ini bukan cuma PSIM kan? Ini ada cerita dulu PSSI kan? Iya, betul. Nah, itu belum ceritain tadi kayaknya tuh. Nah, saya tuh makanya tadi kayaknya PSIM selain itu ada cerita PSSI kan? Nah, PSSI itu kan dibangun di Yogyakarta. Nah, yang sering salah kaprah adalah bangunan ini tempat di mana berdirinya PSSI. Tapi sebenarnya bangunan ini adalah setelah PSSI dibangun, setelah PSSI dibentuk tahun 30, nah bangunan ini baru dibangun. Jadi dulu didirikannya bukan di sini, tapi ini tetap bagian dari perjalanan panjang PSSI. Sehingga dalam perjalanan panjang PSSI pun bangunan ini punya cerita dan historical dan juga sejarah. Karena kalau PSIM kan udah jelas. Iya kan? Jadi ngomong-ngomong sebagai seorang history apa tadi? Club historian. Club historian. Oh my God. Your language is so good in English. You know, of course I can do it with you, but I'm not sure about the audience, you know. Club historian. Sebagai club historian yang paling top, pernah masuk nggak? Pernah. Aku mau masuk. Oke, kita bisa masuk. Bener bisa. Iya. Aku lihat ada gemboknya. Kita pinjam kunci ya. Bisa ya? Bisa nggak sih, Mbak? Oh bisa. Oke. Ya kan gitu aku nanya dulu. Oh bisa nih, boleh nih? Bisa. Boleh nih? Bisa. Yakin? Kosong tapi. Kalau gitu boleh. Jadi yang cerita dari luar doang. Iya. Mas, tapi gimana minta izin kuncinya nih? Nah, aku minta izin dulu Mas ke yang pegang kunci ya. Bisa. Bisa. Soalnya kan nggak semua orang bisa untuk masuk kan. Kita harus izin dulu dong. Bener ya, bisa ya? Aku cari dulu ya. Aku sini ya. Ya wes. Siap. Ya kalau bagian nunggu mah aku aja ya biar Mas Dimas ya kan. Tapi luar biasa ya. PSIM ini ternyata stadionnya tadi kita lihat udah bagus banget. Ternyata ada juga nilai historical yang ada di sekitaran stadion juga ya. Tadi kita udah lihat ada mes, ada lapangan futsal juga yang sudah dimuralkan. Dan sekarang saya ada di bangunan yang lagi ditunggu nih dari Mas Dimas. Mudah-mudahan dapat izinnya ya. Mas Valen, kunci sudah didapat. Oh berarti bener orang penting ini ya. Bisa langsung dapat kuncinya nih. Oke, kita bisa mulai ya. Kita let's go kali. Yuk. Kita apa? Kita let's go. Iya, let's go. Yuk. Waduh.
Coba ya, ada 4 kunci nih. Oh iya. Pelan-pelan Mas. Liga 1. Oh iya, Liga 1 ini. Tapi itu doa ya. Doa. Kata-kata itu adalah doa ya kan. Ya udah Mas, masuk aja ya. Masuk Saya ya. nunggu di luar ya. Jangan, ayo Mbak temenin. Bener nih. Iya benerin. Sebuah kehormatan nih Dap. Aku boleh izin dulu ya masuk ya. Yuk. Belum lihat. Wow. Nah, Wah, ini bisa Mas masuk Valen. juga nih. Makasih loh Mas Dimas. Ya. 1930 1955. Kita Pakai masker dulu, pakai Mas. masker ya karena ini ruangan tertutup, Ruangan tertutup. dan juga dalam masa seperti ini kita tetap menjalankan prokes walaupun kita juga sudah swab semua. juga ya. Gimana nih Mas? Ini aku langsung terpesona tadi. Bukan. Aku tadi terpesona ketika di ujung kiri dan kanan pintu Ya. besar, atasnya ada logo PSSI. Jadi benar-benar kan PSSI, terus ada 1930 sampai 1955. Mas boleh ceritain? Nah, di pintu itu juga tanda. Ya. Pintu itu juga tanda tahun 1955. 1930 kan berdirinya PSSI. PSSI betul. 1955 adalah bangunan ini sebenarnya mulai dibangun. Oke. Gitu. Jadi peresmiannya adalah ketika tahun 55. Nah, selain itu ada relief di belakang ini. Nah ini makanya Nah, lima figur nih. 5 figur, dan jarang sekali sekarang ada relief semacam ini kan. Iya. Gitu. Nah, ini diciptakan atau dibuat oleh dulu seniman-seniman asri. Itu sekolah Akademi Seni Rupa Indonesia. Ya. Itu kampus yang ada di Jogja. Nah, ini seniman-senimannya itu yang membangun ini gitu. Ya. Ada Sunarto PR, Pak Ardi, sama Pak Sudi gitu. Itulah memang juga dari dulu di Yogyakarta terkenal banyak sekali seniman-seniman Betul. nasional ya untuk Indonesia ya. Ya. Dan ini ternyata juga merupakan hasil karya Maestro lah dari istilahnya para kalau sekarang. maestro ya. Iya, gitu. Luar biasa loh. Dan kalau bisa dibilang ini dipertahankan terus. Iya. Karena kan kalau kita lihat nih zaman-zaman kayak bolanya zaman dulu Pele, kalau kita lihat Iya. dengan footage yang kita pernah lihat kan, bolanya, kemudian kita lihat bagaimana celananya, sepatunya, ini vintage banget ya. Bolanya PSIM. Kalau di logonya PSIM nih, Betul. ini nah, logonya seperti itu. Oh, seperti ini. Iya. kan? Iya. Gitu. Tapi itu di balik pintu itu, Mas? Di sini di balik pintu adalah kantor Asosiasi Provinsi Sampai PSSI sekarang? DIY. Iya, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Jadi masih dipakai. Ya, tapi bangunan ini Mas Valen, Uh-uh. ini biasa dipakai untuk perkenalan pemain kalau sekarang. Sampai sekarang? Ya. Oh, jadi kalau preskon gitu? Ya, ada preskon, ada pengenalan. ada satu pemain yang baru dikontrak, Ya. yang biasanya gini pakai jersey, Ya. itu di sini? Di sini, di Oh, sini, di gitu. belakang nih, Oh, jadi fasad tetap ini. sering dipakai. Masih dipakai. Oh, gitu. keren. Kalau dulu Iya. di era 90-an, 80-an ini dipakai untuk rapat pleno, untuk besok ada pertandingan, ada rapat, itu juga di sini. Gitu. Jadi ini serbaguna lah bangunan ini. Jadi tetap digunakan, Iya. tapi untuk event-event tertentu. Dan masih kuat, Mas. Dan masih kuat karena tetap dicek ya, Iya, betul. tapi dipertahankan Ya, yang dipertahankan. sudah ada. Yang sudah ada. Keren. Jadi karena memang Mas Dimas tadi juga sudah minta izin, saya juga mau lihat, mau kasih lihat juga ke DAP, Raja Musti, Medan, juga semua pencinta sepak bola Indonesia, makanya kita bisa masuk ya. Iya. Sebuah kehormatan buat saya bisa melihat bangunan bersejarah ini, dan ternyata di dalamnya juga langsung tergambarkan Iya, muatan-muatan sejarah itu muatan ada. sejarah historikalnya. Jadi sekali lagi juga aku mau mengucapin makasih nih, karena aku bisa melihat tempat yang bersejarah ini. Wow. Terus habis ini gimana, Mas Dimas? Udah beres? Kita masih ada satu tempat Oh, lagi. masih ada lagi? Ya. Waduh, ini memang benar-benar ya. Jadi DAP, Braja Musti, teman-teman Medan juga, dan pencinta sepak bola Indonesia, ternyata ketika kita pergi ke tempat ini, ke Yogyakarta, khususnya ke PSIM, ini ternyata kalau kita ke stadion nggak berhenti di situ harusnya. Iya, ada banyak nih. Ternyata ada banyak yang bisa kita tahu, dan untuk itu terutama buat para pencinta sepak bola, bukan hanya ada di Yogyakarta tapi di luar Yogyakarta. Kalau ke Yogyakarta, mendingan kalian setelah lihat video ini langsung masukin ke to-do listnya. Oh iya. Ya kan, bakpia, gudeg, nonton bola, belajar sejarah sepak bola Indonesia di sini. Iya. Setuju nggak, Mas? Setuju. Ini sejarawan sepak bola, bahasa Inggris apa tadi? Klub historian. Klub historian paling top yang
belum ada awardingnya. Jadi nanti aku bikin awardingnya udah pasti. Nominasinya cuma satu, dia pasti yang menang. Ya, ayo Mas Dimas. Yuk, kita lihat lagi. Kita lihat yang tempat-tempat lain lagi ya. Siap. Waduh keren. Kemana lagi nih Mas Dimas? Kita duduk dulu Mas Valen. Ya udah di luar nih ya, boleh nih kita Iya, lepas kita dulu copot ya. masker ya. Dah, ini capek nyuruh duduk. Iya, capek nih. Nggak, aku masih semangat ah. Ini kan nggak ada ceritanya di sini kan? Ada ini Mas. Hah? Oh Ini ada. Oh nih. jadi Ini. ada tetap. Ada. Tapi sambil duduk aja. Duduk aja. Hilang dong. Aku kalau kesini nggak Harus ada. oh iya, monggo. Tadi let's go. Iya. Sekarang monggo. Nah, tadi aku pikir aku nggak mau duduk karena aku nggak pengen melepas momen-momen yang ada nilai sejarahnya. Aku pikir sampean capek jadinya ngajak duduk. Ternyata ada cerita juga nih. Iya, bangunan ini ada ceritanya. Ini situs ini ada ceritanya ini. Boleh. Ini dulu Bung Karno pernah kesini Mas. Bung Karno, Bung Hatta dan Sultan Habis IX Iya. itu pernah kesini untuk sepertinya untuk meresmikan arena di wilayah ini. Oh gitu. jadi untuk football matters juga? Iya, ini ada Mereka ceritanya. datang ke sini. Untuk football matters, untuk urusan-urusan sepak bola. Gitu. Saya tuh orangnya kritis Mas. Ya. Ada bukti nggak? Nah, saya nemu foto itu di keraton. Ada. Ada. Karena kan katanya sekarang no picture hoax. Ya ini ada. Jangan Nanti sampai tak ngasih kasih hoax loh. Nanti Aku kirim nih ya. biar gini-gini nggak pernah ngasih hoax ke pemirsa loh. Tak kasih. Oh jadi tak ada kirim. Iya, bukti otentiknya. ada. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Habis Di sini IX. nih? Di sini. Foto sini? di belakang sini. Ya. Oh ini tuh kayak monumen gitu ya? Iya. Itu kan ada bolanya tuh. Sama kan kayak yang tadi kan? Iya bola yang di PSI lambang kan? ini ya. Iya. Wah memang ternyata ada nilai sejarahnya ya. Nah ini juga dikelilingi juga ininya bola-bola. Bola. Kalau Jadi bola banget nih ya. Bola dan juga 7 kalau nggak salah kita bisa hitung nih. 7. 7. Magnificent Seven. biasanya kalau saya lagi wawancara dia ketawa bingung tuh. Sebenarnya kenapa gitu, tapi dia ketawa. Nggak apa-apa, jadi lebih rileks. Ya kan? Karena wah, nggak tahu nih habis ini ngomong apa, Valen nanyanya gitu banget gitu ya kira-kira ya. Sekarang aku pikir kita bisa mendandani Mas Valen nih biar lebih PSIM. Kita bisa ke store. Mau didandanin? Iya dong. Iya, kalau udah urusan store mah aku nggak usah didandanin. Biar tambah gini lah. Wah, enggak. Kalau aku sih nggak usah didandanin, aku dibeliin aja. Nggak usah didandanin. Kamu tak kasih jersey yang terbaru. Oh, cakep. Tapi yang kemarin buat tanding gitu. Oh, iya. Iya. Oh, iya boleh. Enggak, tar dulu. Udah punya emang official merchandise store juga? Aku sih belum. Gimana sih mau ngasih tapi belum? Ya buat Mas Valen spesial lah. Ini tak maksudnya beliin. nyindir-nyindir teman-teman PSIM ini semua yang ada di belakang para kameramen. Maksudnya kesampean belum dapat. Udah lah, ini kan nanti ditambahin lagi itulah Mas Valen. Ya boleh. Tapi aku mau ngasih tahu sebentar nih ya. DAP para Brajamusi dan juga Maiden ternyata ya mungkin kita mencintai klub karena kita senang dengan keramaiannya, kita senang dengan hasil-hasilnya, kita senang dengan jersinya ya, kita senang karena orang tua kita senang atau karena pacar kita senang. Tetapi ternyata dari klub historian ini, Mas Dimas ini, aku jadi belajar bahwa untuk mencintai itu terutama klub, ternyata kita bisa mulai juga dari mempelajari sejarahnya. Ketika kita dari sejarahnya tahu dan kita tuh semakin menghargai, biasanya kita akan lebih posesif lagi. Nah, posesif yang baik itu dia tahu betul mana yang memang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena sekarang kan juga banyak fans kita yang karena terlalu posesif seakan-akan membenarkan segala cara. Tapi kalau kita pelajari dari historinya, dari awal mulanya, ini semua kan didasari karena kecintaannya pada sepak bola dan juga kecintaannya untuk saling menghargai dengan yang lain. Bener nggak? Bener. Jadi jangan sampai yang sudah dibuat dari tahun berapa tadi? 1929. 1929, di sini mulai 1950-an. Ketika sampai ke generasi yang kita sekarang, loh kok malah kita nggak pernah melestarikan, mengetahui dan mempertahankan nilai-nilai budayanya, bener nggak Mas? Bener. PSM ini adalah spirit perjuangan. Itu yang aku mau tanya. Benang merahnya kalau dilihat dari sejarahnya PSIM itu ternyata adalah Pendiri PSSI dan spirit perjuangan. spirit perjuangan. Jangan sampai spirit perjuangan itu terhenti hanya karena kita lebih senang dengan hasil, lebih senang dengan fanatisme. Bener nggak? Bener. Dan ini aku pelajari juga dari, aku baru tahu bener-bener klub historian yang ada di Indonesia ini. Yang pertama aku bisa ketemu dan bisa banyak dapat ilmu dari Mas Dimas loh. Makasih. Jadi Mas makasih banyak loh Mas Dimas ya. Makasih banyak loh, aku promosiin kamu terus ya. Luar biasa Mas Dimas ini, itu tinggal di-cut bisa ya. Iya, tapi terima kasih Mas Dimas untuk membantu aku. Tapi kalau udah terima kasih gitu ya, mana katanya mau kasih jersey. Ya, kita ke store lah Mas. Yuk.
Di mana? Di sana. Oh, tinggal jalan juga? Iya. Di lokasi ini juga? Di lokasi Wisma PSM ini Kalau semuanya ada. gitu untuk DAP dan juga Brajamusti dan Maiden ini harusnya udah di-cut. Tapi aku mau kasih ide buat manajemennya PSIM. Aku ini juga sering keluar negeri melihat tur stadion. Tapi aku nggak pernah lihat tur stadion yang setelah dari stadionnya kemudian kita bisa dibawa ke kawasan yang dekat dari stadionnya untuk mempelajari sejarahnya. Kalau PSIM bisa membuat itu, ini bisa jadi satu-satunya tim pertama di dunia loh. Ya, sehingga bukan hanya ke stadion tapi ke sekitar stadion ada sejarah di sana. Bukan hanya para Brajamusti, Maiden semua, tapi seluruh pencinta sepak bola Indonesia datang ke Jogja bisa mempelajari sejarah seperti yang aku alami ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya. Sehingga manajemen PSM bisa membuat ini rumah tentunya untuk para pencintanya, tapi juga semua masyarakat Indonesia. Wah, it's beauty, it's beauty, kata komentator. What a beauty, what a beauty. Bingung lu ya? Jogja itu bukan cuma angkringan dan rindu, tapi PSIM. Tuh kan, semakin aku ngomong sekarang semakin lancar Mas Dimas ngomong. Ayo, mana katanya baju mau kasih? Ayo kita kemana? cari Arah mana? jersey di sana. Iya. Nah ini biasanya Mas Dimas tempat yang kamu mau tunjukin ini. Ya. Ini yang kutunggu-tunggu kalau ke stadion-stadion luar negeri. Pasti kita belanja-belanja. Terakhirnya belanja kan. Ya. Nah ini aku juga. Nah kan, tuh udah banyak pengunjung kayaknya di sini nih. Bentar Mas, bentar. Ini bukan store-nya. Nah, bukan ini. Bukan. Ke arah sini. Nah, jadi ini apa ini? Aku bisa cerita dikit nih. Ini Mas Walen. Dulu pemain asing itu tinggalnya di sini, Mas. Oh gitu. Iya. Zaman-zaman ada pemain asing. Jadi pemain asing dapat fasilitas yaitu rumah sendiri. Oh karena mungkin loh ya, mungkin bisa diluruskan sejarahnya. Mungkin kalau pemain asing kan karena kadang ada keluarga ya. Jadi kan nggak bisa bareng-bareng yang lain gitu ya. Oh gitu. Dulu pemain asing di sini, pelatih juga di sini. Oh pemain asing, pelatih. Yang paling ngena di Mas Dimas pemain asing yang pernah stay di sini siapa? Ada Jaime Sandoval. Tahun berapa itu? Tahun 2004 sampai 2007 lah. Oh itu sampai baper ya? Sampean ya? Sampai bagus lah mainnya gitu. Kalau ke para supporter gimana dia juga? Oke. Pasti, aku bisa yakin supporter juga punya pemikiran yang sama gitu. Oh gitu, siap. Jadi itu ada nilai sejarahnya juga ini. Ternyata dulu adalah tempat pemain asing dari PSIM ketika sekitar tahun 2005 sampai 2007. Iya. Nah sekarang jadi apa Mas? Sekarang jadi kantor Mas. Oh jadi kantor, tapi tetap digunakan ya. Digunakan. Siap. Kalau begitu berarti aku ke arah mana nih? Ternyata sini. Oh ke situ. Kita bisa ke sana yuk. Siap kalau gitu sih. Nah, oh ini nih PSM baru Store. PSM Store ya. Baru nih Mas, ya. PSM Store. Sekitar 2 tahunan lah kita mulai bangun PSM bangun. Udah pernah ke dalam? Udah. Oh, kirain. Belum pernah kan? Belum, saya belum pernah nih. Udah kalau urusan belanja gini saya paling seneng nih. Kita bisa dalam nih. Oke, kalau gitu. Merchandise PSM. Kalau gitu. Aku udah pelajarin gerakannya Mas Dimas sekarang. Oke, kalau gitu ya kan aku harus ngikutin yang punya otak. Let's go. Awas Mas. Iya. Oh iya, ada Enggak, tanaman. bercandain Kita doang. banyak tanaman ini Mas. Tutup Mas? Buka. Oh ya pintunya tutup. Terima kasih. Silakan masuk. Ya, tamu duluan. Yang punya lah. Yuk. Aduh, aku tuh langsung kayak adem nggak? Di Eropa. Ya, langsung ruangannya tuh membuat emosionalku tuh pengen belanja. Wah, Mas Dimas nih makasih ya karena ini setelah semua sejarah tadi sekarang aku dikasih kesempatan untuk ngeliat-liat juga merch-nya di PSM Store. PSM Store, official store ya. Official store. Nah, ini aku pengen tahu nih yang dijual apa aja, harganya dan lain-lain. Ini Mas Dimas juga tahu pasti. Nggak tahu aku Mas. Oh, kalau yang gini nggak tahu? Nggak tahu yang paham. Apa langsung kita belanja aja? Kita cari yang tahu lah. Oh ada? Ada Mas Rio. Mas Rio ya? Halo, halo Mas Rio-nya ada? Ada ini. Oh ini Mas. Iya Mas. Iya kan sampean nggak ngasih tahu aku, tak pikir Rio tuh yang mana? Yang ini beliau. Mas Rio. Oh iya siap Mas Rio. Mas Rio penjualan berapa per hari? Waduh, pertanyaannya langsung to the point. Iya, ini dari tahun berapa Mas Rio? Ini PSM Official Store dari tahun 2019. Oh, udah 2 tahunan ya. Mas Rio yang manage. Iya. Gimana nih? So far respons juga daya beli dari para pendukung PSIM seperti apa? Alhamdulillah
respon dari PSM penonton PSM cukup baik karena mereka juga yakin bahwa salah satu cara untuk mensupport supaya klub itu mandiri adalah dengan membeli merchandise official dari klub. Nah, kalau ditanya yang paling best seller tuh yang mana? Untuk best seller kita dari per tahun ya. Iya. Kalau per tahun itu ada namanya episode PSM Reborn karena itu waktu kita benar-benar manajemen baru, terus segala sesuatu dengan baru, dan itu udah sold out, barangnya udah nggak ada Dan nggak diproduksi lagi. nggak diproduksi. Jadi benar-benar jadi Langka. limited. Ya, limited. Langka. Kita bikinnya sesuai dengan angka tahun kelahiran PSM 1929. Oh gitu, Iya. udah punya. Aku nggak punya. Makanya langka kan. Makanya langka. Bisa dibeli di forum-forum biasanya. Sejarawan nggak punya. Bantu dong klubnya, jangan cuma Jersey aku mas ngoleksinya. Mana sih? Nah, selain itu mas, ini kalau bisa dibilang kan bukan tentang jersey doang kan gitu loh. Ini kan aku lihat nih udah kayak di modern Ya, klub official store kan. Ada juga turunannya ya. Pernak-pernik. Pernak-perniknya gitu. Boleh diceritain ada apa aja di sini mas? Kalau di sini Boleh sambil aku diajak keliling mas? Oh, boleh. Iya, aku mau langsung belanja loh mas. Oh, boleh. Iya, nggak sesuai budget ini aku beli sendiri. Iya, aku orangnya gitu. Kalau ke daerah dan jangan kasih saya diskon ya. Oke. Saya nggak suka diskonan, makanya saya juga kalau ngasih harga nggak pakai diskon. Iya. Oke, mulai dari sini dulu. Mana tuh? Sini, daerah sini. Iya. Ini sesuai yang dilihat sini ada jersey ya. Yes. Jersey untuk Ini- tahun 2020. XXL-nya ada mas? Itu nanti ada kayaknya. Ada ya. Aku mau ya. Boleh. Ya. 2020. Oke. Ini untuk matchnya, terus ini untuk trainingnya. Oh, ini untuk trainingnya. Oke. Terus Ada macam-macam itu training juga ya. training juga. Ada training juga. Ini mas? Ini tahun 2020 kemarin kita bikin NDC Spesial. Valentine. Oh. Makanya warnanya kan Ada XXL juga mas? ini, sebentar nanti kita cek ya. Iya. Kalau ini aku mau satu. Ini mau satu. Ini ada tas juga ya? Ada Keren. tas juga. Keren loh tasnya loh. PSM Jogja Official merchandise ya. Keren. Ada bantal. Bantal ada. Lanjut. Ini berarti Buat latihan. Buat warming up. buat warming up. Satu warna aja kalau yang ini. Ya, satu warna. Oke. Kemudian Risetnya ada yang lengan panjang dan lengan pendek. ih keren loh mas. Baru tahu loh saya loh. Ini yang desain Mas Rio. Untuk desain kita ada tim sendiri. Oh, kirain Mas Rio yang nge-manage, yang ngedesain. Semua dia ya. Semuanya ya. Oh enggak ya? Oh enggak. Ini juga best seller nih, Mas. Bestseller juga. Ini 20% nih hari ini. Yes. Betul ya? Ya, betul sekali. Saya mau juga nih, Mas. Berarti 3 udah ya? Yes, 3. 3. Waduh. Mau nggak? Aku nggak dibeliin mas. Dari tadi aku Mas Dimas, Mas Rio. Ini Mas Dimas ya? Iya. Jangan dibeliin sejarawan, dibeliin nanti aku disangkanya ini. Ini juga kaos training Training juga, ya. Siap. Ada topi juga mas. Oh iya, saya suka koleksi topi loh. Coach Seto pakai topi kan? Coach Seto pakai topi, betul. Ini ada masker juga. Wah, kreatif bener ini teman-teman nih. Oke juga nih masker responnya. Oke juga. Ini latihan juga. Nah, kalau kebetulan yang ini dia jersey edisi khusus 90 tahun. Oke. Kayak gini. Jadi waktu itu kita bikin kayak trofeo dengan beberapa klub di sini dan kita pakai jersey ini. Oh, ada box setnya nih saya lihat nih. Benar. Ada box setnya. Iya. Oh, tadi tuh banyak 2020 ya Mas Rio? Iya. Nah, ini ada ini nih. Kaos berkerah. Iya, nah kebetulan untuk tahun 2021 ini Iya. PSM disupport oleh apparel dari Seven Stars. Oke. Jadi dia tidak hanya menjadikan jersey, tapi juga berbagai macam perlengkapan lainnya seperti polo shirt. Nanti kedepannya bakal ada travel bag, gym sack dan lain-lain gitu mas. Polonya Terus dia di store juga. keren ya. Ada dikasih- pori-porinya nih. Iya, buat ini nih biasanya udara, keringat segala macam bisa di ini. Ini juga baru nih. Ya baru. Ini Seven Star juga. Benar sekali. Ini Oke. buat kiper ya kayaknya. Ini ada juga nggak nih XXL-nya? Ada. Mau ya? Pasti ada. Berapa tuh berarti? 4. Udah 4 ya. Sampean mau? Aku satu mas. Oh, usah satu. Kayak emang aku komentator komentator nggak punya uang. Kalau minta beliin aku tuh satu toko gitu. Mana sih? Oh, anak-anak ada juga. Ada. Dari tadi aku ngeliat ini nih sebenarnya. Ini apa nih? Ini tracksuit. Enggak, dia sepasang apa satu-satu? Sepasang boleh, satu-satu boleh. Mau ya? Oke, boleh. Cobain dulu XL. mas.
Enggak, ini S nih Kak, Oh, sampean ngeledek. Kalau S ya kelihatan pusarku tuh. Oh, M ternyata. M aja kecil. Karena aku udah kegemukan sekarang. Ya, berarti aku pesan tadi udah 4 tracksuit sama celananya ya. Boleh. 6 ya. Di sini rekor orang belanja sekali berapa kali? Berapa jumlahnya? Pernah ada yang sampai 5 5 juta. Buat siapa itu? pakai sendiri Ya dia. udah, saya mau mecahin rekornya deh. Boleh. Ya kalau cuma 5 juta aja sih, tinggal potong aja ntar. Aduh, dipotong lagi, repot juga nih. Waduh, thank you nih Mas kalau begitu. Ya. Mas Rio, Thank you Mas Walen. ini Ya. bisa kasih lihat ke kita karena jujur aja biasanya saya kalau ke stadion-stadion juga ada satu yang paling sakral sebenarnya. Sial nggak ada. Ada sial, pasti ada sebelah sini. Nah, aku mau kasih lihat dulu nih ke semua pencinta sepak bola Indonesia. Kalau para pendukung PSM mungkin udah pada tahu ya. Tapi ini kan identitas itu biasanya kalau di stadion tuh dari Syal kan. Benar Ya kan, coba kita kasih lihat nih. Wih, coba bener gak tulisannya? Ya. Nyanyiin, Mas. AYDK. Coba dong, aku kan perlu tahu. Selalu bersama, menjadi satu. Aku yakin dengan kamu. Gitu Mas, kalau di stadion udah 14.000 orang lebih. Pokoknya keren kalau begitu. Aku juga mau yang ini. Ya, berarti nggak sia-sia aku belajar sejarah di Mandala Krida. Ternyata juga bukan hanya tentang stadionnya, tetapi juga tentang cerita yang ada. Di mesnya juga tadi ada cerita, di lapangan futsal tadi ada cerita, ada semuanya yang sudah kisahkan tadi dan berakhir di official merchandise store PSIM. Kalau begitu, sepertinya aku harus menceritakan ini ke seluruh dunia bahwa PSIM ternyata punya sejarah yang luar biasa untuk dikunjungi, untuk didatangi, untuk dipelajari, untuk foto-foto, untuk diceritakan, untuk dibanggakan dan untuk membuat sebuah prinsip sejarah yang tadi benang merahnya apa? Perjuangan, ya kan? Dan yang paling penting adalah mendukung tim dengan sportif, dengan kreatif, dan juga mendukung dengan belanja di sini. Betul. Untuk menambah tentunya managing daripada klub tersebut ya. Oke, kalau begitu Mas Dimas ada yang mau disampaikan lagi nggak sini untuk aku dan juga untuk semua pemirsa? Terima kasih Mas Walen, Ya. udah datang ke Jogja, udah menyambangi PSIM dan juga dari Wisma. Ya. Dari stadion, semuanya kita bisa cerita bahwa tim ini penuh sejarah dan tim ini siap berlaga di Liga Indonesia. Asik. Ya. Mas Rio ada yang mau disampaikan juga? Makasih buat Mas Valen yang mau mampir ke toko kita. Belanja juga. Belanja juga. Iya. Jadi orang tahu kalau PSM punya store dan dengan berbelanja di PSM Store bisa membantu klub untuk menghidupi klub. Amin. Kalau begitu saya Valentino Jebret Simanjuntak sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Jangan lupa kalau ke Yogyakarta juga kunjungi Stadion Mandala Krida di Yogyakarta, stadionnya PSIM, bisa kunjungi mesnya, bisa kunjungi juga official merchandise store-nya. Ada nilai sejarah yang sangat banyak dan panjang di sini. Sampai ketemu lagi nanti di episode-episode berikutnya kalau diundang lagi ya. Tentu saja di channel YouTube-nya PSIM Jogja. Like, subscribe, comment, share, subscribe. Oh, subscribe-nya udah ya. Sampai ketemu lagi dan salam apa kalau di PSIM? AYDK dan Labrak. Labrak. Aku mau ambil dompet dulu ya guys karena mau belanja.